Selama menimba ilmu di perguruan bela diri tangan kosong Merpati Putih, banyak yang saya dapat di sini. Tetapi belum banyak yang bisa saya ketahui tentang perjalanan perguruan Merpati Putih sejak aliran ini dikenal pada tahun 1550-an silam hingga sekarang. Mungkin momentum ini tepat buat saya mengorek sejarah Merpati Putih. Selagi ada para sesepuh serta anggota Dewan Guru dan pewaris muda Merpati Putih, Mas Hemi, mudah-mudahan saya bisa dapat cerita banyak dari mereka. MP sudah mengabdikan dirinya dengan pendekar-pendekar MP sejak Amangkurat II di Kartosuro, yaitu Keraton Mataram sebelum pisah Jogja dan Solo. Turun-temurun kepada Nyi Ageng Joyorejoso, kemudian kepada penerusnya lagi yaitu Gagak Handoko, Gagak Seto, dan Gagak Samudro. MP ini penerus dari Gagak Handoko. Sampailah akhirnya ke grad 10, yaitu Bapak Saring Hadi Purnomo, kemudian ke Mas Pung Mas Budi itu grad 11. Kemudian ilmu yang sangat tertutup, terbatas. Mas Pung itu 13 bersaudara, tapi yang ditunjuk cuma 2. Mas Pung yang baru umur 19, Mas Budi 17, diperintahkan untuk mendirikan perguruan Merpati Putih, tepatnya 2 April 1963. Banyak pelajaran yang bisa saya dapat dari semua penjelasan sejarah perjalanan Merpati Putih. Saya tertarik untuk napaktilas perjalanan 2 guru besar MP generasi ke-11 itu, sejak mereka belajar dan mulai mengembangkan aliran bela diri ini. Menelusuri wilayah timuran di Yogyakarta ini sedikit membawa saya untuk membayangkan suasana kala itu saat Mas Pung dan Mas Budi belajar silat Merpati Putih dari orang tua mereka. Posisi wilayah timuran ini dekat dengan pojok Benteng Wetan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada saat itu, juga tidak mudah bagi Mas Pung dan Mas Budi melestarikan serta membesarkan perguruan Merpati Putih. Mereka berdua mengawalinya di daerah Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Mas Pung dan Mas Budi melatih pemuda-pemuda gang di sini. Dan salah satu anggota Dewan Guru Merpati Putih saat ini merupakan murid pertama Mas Pung dan Mas Budi. Sekarang, saya makin yakin bela diri silat masih punya potensi berkembang, sekalipun perguruan itu berasal dari gang sempit atau daerah terpencil. Mohon maaf, ini sebenarnya bukan kami akan menggurui ya, enggak. Tapi bagaimana pihak yang berkepentingan dalam masalah ini menyadari pentingnya masalah pembelajaran manajemen pada perguruan-perguruan yang belum mapan. Bawa ke tengah, ya, bawa ke tengah. Ketekunan dan semangat berlatih murid-murid pesilat Merpati Putih membuat saya kagum. Tidak heran jika Merpati Putih juga melahirkan banyak juara dunia. Sudah saatnya kita ikut andil dalam rekreasi atlet untuk tingkat dunia, khususnya di Merpati Putih ini sangat mendukung untuk ke arah ke sana karena kita punya metode pernapasan. Pernapasan ini arahnya daya tahan kekuatan otot, daya tahan kekuatan otot kardiovaskuler yang akhirnya nanti suplai ATP yang kita latih dengan pernapasan ini akan menghasilkan satu power yang dahsyat, seperti bisa kita lihat dalam pemecahan benda-benda keras. Kalau hal itu bisa kita aplikasikan di dalam suatu bentuk pertandingan, saya yakin tidak akan terkalahkan Indonesia. Pengakuan dunia atas eksistensi Merpati Putih bisa saya temui di sini. Lewat seorang ekspatriat asal Prancis inilah, saya bisa tahu banyak tentang keberadaan perguruan Merpati Putih di luar negeri. Well, in France now, silat tend to be more and more famous. I had the opportunity to work in Indonesia. The first thing I did when I arrived in Medan was to find a silat teacher.
and I came to meet Mas Haris, who was teaching Merpati Putih. Bisa dikatakan, keilmuan yang logis dan ilmiah tanpa magis itulah yang membuat Merpati Putih digemari di kalangan masyarakat luar negeri. Apalagi, sederet prestasi juga ditorehkan perguruan silat ini. Andai kata kita dalam bertanding, kita dengan satu pukulan sebesar ombak yang kita latih di sini, orang itu akan terpental sampai 6 meter.